Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosep Priangga Mukti. Kali ini saya sedang berada di Desa Mbiting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di Bukit Paralayang atau Bukit Pleret atau Bukit Kapur, Desa Mbiting. Jadi tempat ini dulu adalah pantai pada masa Miosen dan Holosen, dan dibuktikan dengan penemuan banyaknya batuan kapur laut sama seperti Desa Sampung, dan ditemukan juga fosil terumbu karang dan kerang. Jadi nanti akan banyak video tentang kerang dan terumbu karang tersebut. Desa Mbiting merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Desa seluas 430 km persegi ini merupakan sebuah desa di ujung barat Kabupaten Ponorogo dan sekaligus merupakan salah satu desa di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Posisi desa ini berada di jalur jalan utama yang menghubungkan wilayah Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri, dan di ujung barat daya desa ini terdapat gapura perbatasan antar provinsi. Jarak Desa Mbiting ke kota Ponorogo sekitar 18 km, sedang jarak kota Wonogiri ke kota Wonogiri sekitar 50 km. Desa yang berada pada ketinggian 190 meter di atas permukaan laut ini terdiri dari 16 RT yang terbagi dalam 3 dukuh, yakni Dukuh Brangkal, Kresek, dan Temon dengan jumlah penduduk sekitar 2.119 jiwa. Secara administratif, perbatasan di sisi sebelah barat dan juga sebagian besar sisi selatan desa berbatasan dengan kawasan hutan perhutani. Sedang di sisi tenggara desa berbatasan dengan Desa Watu Bonang dan Desa Mbadekan. Di sisi kawasan utara dengan sisi perbatasan yang menyerong dari tenggara ke arah barat laut juga berbatasan dengan wilayah hutan perhutani. Sedang di sisi barat daya merupakan perbatasan dengan Desa Mbiting, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kawasan hutan perhutani yang menjadi batas sebagian besar wilayah Desa Mbiting merupakan wilayah resort Pemangkuan Hutan atau RPH Mbadekan, sebagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Sumoroto, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun. Secara topografis, kawasan pemukiman dan persawahan desa ini berada di kawasan lembah Sungai Sumorobangun yang diapit oleh rangkaian perbukitan. Di kawasan tengah desa terdapat pertemuan dua anak sungai yang biasa disebut tempuran. Perbukitan kars mengitarinya di sisi barat dan sebagian sisi selatan, dan juga memanjang di sisi utara. Keberadaan kawasan kars di kawasan Mbiting sangat berharga dalam fungsinya sebagai penyimpan air yang memasok mata air di bawahnya. Kawasan Mbiting dilihat dari bentuk morfologi lahannya terdiri atas beberapa bentuk lahan. Merujuk peta geologi lembar Ponorogo Jawa oleh Sampurno dan H. Samudra, secara geologis kawasan lembah mengikuti alur sungai. Di kawasan tengah desa ini terbentuk dari dua morfologi lahan, yakni dataran aluvium dan juga kawasan lahar lawu. Dataran aluvium ini merupakan endapan permukaan yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lanau, dan lumpur sebagai endapan sungai yang terbentuk pada kisaran masa Holosen. Tanah aluvial sering mengalami kebanjiran sehingga tergolong masih muda. Sedang keberadaan kawasan lahar lawu menunjukkan letusan lawu di masa lalu pernah mencapai kawasan tersebut. Sebarannya banyak mengisi kaki bukit dan juga terdapat di bentang dataran di antara kedua anak sungai yang bertemu di Sungai Tempuran. Ini merupakan lahar lawu muda yang berumur Holosen.
Keberadaan morfologi lahan, dataran aluvium, dan lahar lawu menjadikan kawasan lembah di dekat aliran sungai di Biteng ini merupakan lahan pertanian yang subur. Di lereng atas perbukitan yang memagari sisi barat dan bagian sisi selatan Desa Biteng merupakan kawasan kars formasi sampung di kawasan puncak bukit yang dikelilingi formasi ngelangran. Formasi sampung terdiri dari perulangan kalkarenit dan napal, batu gamping terumbu, batu lempung gampingan, dan napal tufan. Setempat bersisipan dengan konglomerat aneka bahan. Kumpulan fosil di kawasan ini mencirikan umur TF bawah atau sekitar Miosen awal dan terbentuk di lingkungan laut dangkal. Ini menjelaskan banyak ditemukannya fosil cangkang kerang di singkapan jalan baru menuju puncak para layang Biteng ketika dibuka untuk membuka akses jalan. Kompleks batu gamping terumbu sampung merupakan fringing reef yang merupakan terumbu yang dulunya tumbuh relatif tidak jauh dari garis pantai. Sedang di sisi perbukitan sebelah utara yang memanjang ke timur terdiri dari formasi ngelanggeran, anggota cendono formasi sampung, dan batuan terobosan dasit. Morfologi lahan kawasan Biteng dipengaruhi oleh penunjaman lempeng Samudra Hindia di barat Pulau Jawa, di bawah Pulau Jawa. Desa Biteng juga dikenal sebagai penghasil tembakau, khususnya Dukuh Temon, dengan didukung kultur perdagangan tembakau yang cukup unik. Penelitian Indah Rahmawati tahun 2019 mendeskripsikan sebuah pola jual beli tembakau di sebuah pasar tradisional di sebelah selatan Jembatan Gantung atau Jembatan Pelangi, Desa Biteng. Pasar ini lahir pasca berdirinya Jembatan Gantung dan muncul sebagai alternatif atau pengganti untuk mempermudah masyarakat, khususnya penjual atau petani tembakau, menjual tembakaunya ke pembeli pedagang pasar. Jenis tembakau yang diperjualbelikan utamanya adalah jenis grising dan kedu. Hal ini karena harganya relatif tinggi sehingga petani tembakau lebih tertarik menanam jenis tembakau tersebut. Di sisi lain, turut didukung kondisi tanah kawasan tersebut yang cocok untuk komoditas tersebut dengan kualitas yang bagus. Menariknya, waktu transaksi pasar tembakau ini dilakukan sejak subuh dan akan berakhir sekitar jam 6 pagi. Sebuah aktivitas yang berkembang dan menjadi kebiasaan. Mayoritas pedagang yang berjualan di sana adalah pedagang tembakau. Para pedagang tembakau di Biteng tidak hanya datang dari wilayah Biteng saja, tapi juga datang dari luar Desa Biteng seperti pedagang tembakau Purwantoro, Sumoroto, Jambon, dan lain-lain. Sebagai pasar tembakau, maka aktivitasnya akan terlihat sangat ramai pada saat musim panen tembakau dan lebih sepi ketika sedang tidak musim tembakau. Dalam praktiknya, penjual atau petani tembakau langsung membawa tembakau hasil panennya ke pasar dalam bentuk siap untuk dibuat rokok atau sudah kering. Dewasa ini, Desa Biteng semakin dikenal sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Ponorogo. Perkembangan lanjutan dengan munculnya inisiatif pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Dewi Sumbi dan Sumorobangun Flowers yang hingga kini masih terus dikembangkan. Upaya ini lantas mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Desa wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan dengan segala potensinya. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat wisata Jembatan Pelangi, Bukit Soeharto, Bendungan Sumorobangun, Bukit Paralayang Pleret,
dan setono pangonan. Keindahan bentang alam yang didukung akses yang mudah di jalur antar provinsi menjadikan potensi pengembangan wisata terbuka luas. Dukungan pemerintah pusat atas pengembangan desa wisata Mbiting turut diwujudkan dengan bantuan dana pada Juli 2021 untuk pembangunan balai seni tradisional, toilet, dan gazebo di kawasan Sumoro Bangun Flowers. Untuk penjelasan kali ini ada kurangnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan share agar video ini dan channel ini semakin berkembang.